Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Samsul Arifin di Arni Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu nih, mobil Avanza ya teman-teman. Jadi ini kesempatan bagus buat kita untuk mengulas cara pemasangan kaca film yang bagus, cara pemasangan kaca film yang benar, dan cara membuat pola kaca film yang benar. Bagaimana caranya teman-teman, dan apa aja kekurangan kaca film ini di pemasangan yang sebelumnya? Mari kita ulas bareng-bareng ya teman-teman. Lanjut. Nah, jadi untuk potongannya ini dia kurang rapi ya teman-teman. Nah, nanti kita bikin yang lebih rapi dari ini. Dia selain terlalu lebar jaraknya, juga kurang rapi, bengkok-bengkok. Kita cek lagi kondisinya untuk kaca bagian tengah. Nah, ternyata sama aja ya teman-teman, dia tidak rapi, tidak lurus, bengkok-bengkok kondisinya. Oke, untuk selebihnya kita lanjut ya teman-teman. Oke, jadi kita awali dari membuat pola dulu ya teman-teman. Nah, simak terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, supaya kalian tetap bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Oke, coba kita zoom bentar ya teman-teman, sabar. Ini karena keterbatasan kameramen. Nah, jadi saya membuat video ini sendirian, sangat sulit sih. Oke, kelihatan nggak teman? Atau kita perkecil lagi ya, supaya lebih jelas ya, supaya kelihatan semua. Susah banget sih tripodnya. Oke, lanjut, nggak usah berlama-lama, simak terus videonya. Saya kasih tahu cara membuat pola kaca film mobil Avanza yang baik dan benar. Nah, seperti ini teman-teman. Pertama, sebelum kita membuat pola, kita pastikan ini permukaan bodi bersih dari debu. Supaya apa teman-teman, debu ini tidak menempel pada permukaan kaca film pada saat dipasang nanti. Nah, kita bersihkan dulu. Sudah itu kita semprot menggunakan air sampo ya teman-teman. Bagi yang masih belum tahu, kita gunakan air sampo. Nah, ini material kaca film yang sudah saya sediakan, kita tempel seperti ini. Nah, untuk mobil Avanza nanti jangan digeser ke depan ya teman-teman, kalau untuk kaca tengah. Jadi untuk pintu tengah ini ya, kita harus menggesernya ke belakang, harus itu ya. Pertama kita potong bagian bawah dulu. Kita potong bagian bawah dulu, sudah itu kita potong bagian belakang, sini ya teman-teman. Nah, baru kita geser ke bagian belakang. Nah, untuk menggesernya ini sekitar 1 cm ya teman-teman. Nah, usahakan 1 cm, kita sesuaikan untuk Avanza 1 cm lah. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi karet luar, bagian luar dan bagian dalam, apakah itu sejajar atau tidak. Kalau sejajar cukup 1 cm, kalau lebih luas bagian dalam ya otomatis kita sesuaikan. Nah, setelah itu, setelah kita geser ke belakang, baru kita potong bagian depan teman-teman. Nah, untuk mobil Avanza biasanya ini terjadi kacanya sering bergeser-geser ya. Nah, jadi kita geser ke depan dikit, atau tidak boleh juga, nggak apa-apa. Nah, ini karena kacanya sering goyang-goyang, makanya saya geser ke depan supaya nanti hasilnya lebih rapat ya teman-teman. Ini setelah selesai terpotong, kita turunkan ya teman-teman. Boleh, kalau untuk Avanza sih sah-sah aja kita turunkan agak banyak, karena apa, dia karetnya longgar. Nah, oke, coba kita turunkan ya, segini aja dah, nggak apa-apa. Nah, pertahankan kesejajaran yang samping ya teman-teman. Setelah itu baru kita lakukan penekanan menggunakan wiper supaya apa, tidak bergeser.
supaya tidak bergeser. Nanti kalau geser-geser susah nanti. Nah, baru kita angkat teman-teman, bagian bawahnya kita angkat seperti ini, kita pegang ya kan, pegang. Nah, yang atas kita jatuhkan. Nah, setelah jatuh seperti ini baru kita turunkan teman-teman, kacanya kita turunkan. Nah, tujuannya apa ini dijatuhkan? Supaya tidak menempel di talang air ini. Nanti kalau menempel dia nyangkut, kacanya turun, kaca filmnya nggak turun. Nah, seperti itu. Nah, supaya potongannya ini rapi teman-teman ya, potongan ini rapi. Nah, gimana caranya? Caranya kita ratakan dulu permukaan ini bagi yang belum mahir. Nah, kita ratakan dulu seperti ini. Kalau nggak rata, itu yang membuat hasilnya tidak presisi. Baru kita lakukan pemotongan pelan-pelan aja. Nah, mudah kan? Pelan-pelan aja teman-teman. Tuh. Baru kita rapikan sudut-sudutnya ini ya teman-teman. Jadi bagian yang belum terpotong kita rapikan. Boleh menggunakan penggaris atau menggunakan filling aja ya teman-teman. Kalau yang masih belum mahir silahkan menggunakan penggaris, tapi kali ini saya akan menggunakan filling saya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya saya terus bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Jangan lupa like and share. Nah, ini sudah selesai teman-teman pembuatan pola. Apakah masih kurang jelas? Jika masih kurang jelas, oke, kita ulang lagi ya teman-teman. Jika dirasa masih kurang jelas. Oke, kita ulang lagi yang kedua kalinya biar teman-teman jelas dan paham. Oke, kita ulang lagi ya. Satu kali lagi. Nah, seperti ini. Pastikan sebelum menempel ini kita pastikan dulu permukaan kaca film yang mana, yang plastiknya yang mana, dan untuk bagian pintu yang mana. Jadi ini saya membuat pola untuk pintu yang sana, otomatis kaca filmnya sebelah sini, lapisan plastiknya sebelah dalam. Oke, lanjut. Pertama mau potong gimana dulu? Potong bagian bawah. Oke, nggak apa-apa. Potong bagian bawah seperti ini teman-teman ya. Sudah itu potong bagian belakang, kita geser bagian belakang, geser 1 cm, potong bagian depan, kita turunkan, kita geser sedikit ke depan karena kacanya goyang-goyang. Jika kacanya presisi boleh tidak digeser. Setelah itu kita lakukan penekanan menggunakan wiper. Nah, baru kita turunkan teman-teman. Setelah itu kita lakukan pemotongan bagian atasnya teman-teman. Nah, seperti ini. Ingat teman-teman, keterampilan tidak didapatkan dari hasil menonton video, tapi keterampilan didapatkan dengan ketekunan. Jadi kalau teman-teman ingin mahir di bidang kaca film, ya satu-satunya cara harus tekun. Tidak bisa cukup menonton 1-2 video. Nah, ini sudah selesai pembuatannya ya teman-teman. Sudah selesai pembuatan polanya. Nah, lantas bagaimana untuk membuat pola yang bagian pintu depan? Nah, ini berbeda lagi ya teman-teman. Kalau tadi pintu belakang, pintu bagian tengah Avanza ini kita gesernya ke belakang ya. Nah, untuk pintu depan tidak, kita tidak boleh menggeser ke belakang, kita harus geser ke depan teman-teman. Oke, kita lihat.
jadi kalau untuk pintu depan kita tidak boleh menggesernya ke bagian sini ya teman-teman, tapi kita harus ke depan. Nah, ikuti terus video saya. Jangan lupa, jangan di skip teman-teman. Kalau sampai di skip nanti hasilnya bisa berbeda. Oke, kita siapkan dulu bahannya. Nah, kita potong dulu supaya tidak mengganggu. Potong bagian bawah dulu ya teman-teman, seperti ini. Kalau yang masih belum mahir silahkan pelan-pelan. Nah, potong bagian depan teman-teman, potong bagian depan, baru kita geser. Ya samalah, biasakan kita punya feeling untuk menggeser sekitar 1 cm. 1 cm saya rasa udah cukup. Nah, kita potong bagian belakang, baru kita turunkan. Nah, atau jika kacanya ini sering geser-geser juga, sering goyang-goyang, kita geser ke belakang dikit nggak apa-apa. Nah, jadi ini membantu untuk apa ya, ketika kita turunkan dia tidak berbenturan dengan karet. Contohnya seperti ini, angkat seperti biasa, bagian atas harus kita jatuhkan, baru kita turunkan teman-teman. Pelan-pelan aja menurunkannya. Nah, setelah selesai kita lakukan pemotongan bagian atasnya. Jadi yang teman-teman sering alami apa, kesalahannya itu untuk mobil Avanza kaca depannya digeser ke belakang. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Jadi kita harus menggesernya ke depan supaya hasilnya nanti presisi bagian sininya teman-teman, ketika kita geser ke belakang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Untuk info tentang kaca film silakan WA kami ya teman-teman di 0882 1923 2564. Jika teman-teman butuh info tentang ukuran kaca film, berapa ukurannya, silakan WA kami ya teman-teman. Atau bertanya-tanya seputar permasalahan kaca film, nah, insya Allah saya akan berbagi buat teman-teman. Nah, kita ulang sekali lagi, ini buat pintu sebelah kiri. Nah, biar kita nggak bolak-balik, nggak muter-muter. Oke, seperti biasa kita potong bagian bawah dulu. Nah, terus kita potong bagian depan. Pastikan kondisi cutter betul-betul tajam ya teman-teman. Nah, setelah itu potong bagian belakang, baru kita geser ke bawah. Oh iya, lupa, kita geser dikit nggak apa-apa, kacanya goyang-goyang. Nah, jadi ini kaca Avanza ini kalau kita turunkan dia agak mundur ke belakang sehingga nanti kaca filmnya terbentur karet. Itu kenapa saya sarankan kaca filmnya harus digeser ke belakang supaya tidak terbentur oleh karet ketika diturunkan. Nah, potong bagian atas. Nah, kita rapikan. Nah, sudah selesai teman-teman. Mari kita buktikan apakah hasil pembuatan pola saya ini rapi atau tidak. Nanti akan terbukti ketika dilakukan pemasangan ya teman-teman. Atau setelah dilakukan pemasangan itu nanti akan terlihat nih. Nah, ini hasil polanya tidak rapi. Oke, lanjut ke pemasangannya teman-teman. Kita lanjut ke pemasangan. Sesi pemasangan. Kita harus bongkar dulu nih ya teman-teman ya.
Ini kita belum bongkar soalnya. Kita bongkar kaca filmnya. Ya, kaca filmnya masih lumayan bagus lah. Oke, karena ini tidak bergaris-garis, kita gunakan zat asam murni aja, nggak apa-apa, zat asam amonia teman-teman. Tapi kalau ada garis-garisnya teman-teman, jika mengalami garis-garis, saya sarankan menggunakan zat asam amonia dicampur dengan alkohol atau bisa kita siasatin dengan hand sanitizer. Campur aja, perbandingannya 1:3 supaya aman. Nah, ada di video kami yang di lain video tuh ada tuh, udah saya upload. Bisa teman-teman cari sendiri ya. Masih lumayan keras. Ini enak ya teman-teman, kalau pakai obat ini cepet ya, tapi dengan efek-efek tertentu pada permukaan kaca. Kadang ada efek kulit jeruk jika kaca filmnya ini permukaan kacanya ini udah mengalami kerusakan. Pastikan permukaan kaca betul-betul bersih. Gunakan cutter yang tajam ya teman-teman, jangan cutter bekas buat bersihkan. Itu menyebabkan gores nanti. Nah, supaya kaca ini tidak gores, kita harus gunakan teknik dalam melakukan tekanan pada cutternya ya teman-teman. Cutter harus sejajar seperti biasa. Ada plastik masuk. Nah, jangan lupa teman-teman, bagian dalam karet ini harus kita bersihkan karena di situ banyak sekali debu-debu. Apalagi ini mobil termasuk mobil lama, jadi itu udah bisa dipastikan kalau dia banyak debu. Untuk area yang tidak terjangkau, gunakan tisu. Oke, sudah selesai untuk tahap pembersihannya. Kita lakukan tahap pemasangan. Ini kaca filmnya merek Helia, sedikit tipis dia teman-teman. Kita buka pelan-pelan. Pastikan dalam membuka itu kita harus sejajar plastiknya supaya tidak terjadi lipatan. Pelan-pelan aja teman-teman. Ini pintu depan ya teman-teman ya. Pintu bagian depan ini. Sudah kita pastikan bagian bawah tidak nyangkut, baru kita turunkan. Kita turunkan ya teman-teman. Nah, ini kesalahannya teman-teman,
Kalau yang di pemasangan yang sebelumnya tadi jaraknya terlalu lebar, maka kita harus membuat jarak yang lebih rapi dari sebelumnya. Nah, kita dorong pelan-pelan, kita rapikan. Nah, itu kelebihannya jika kita membuat polanya itu pas. Nanti memudahkan dalam mengatur jaraknya ini, teman-teman. Jadi bisa rapi. Jadi deh, kita tinggal melakukan penekanan pemerataan dengan wiper ya. Nah, wiper ini sudah tuh, gunakan karet wiper yang bagus ya teman-teman. Nah, ini scraper untuk tahap kedua, gunakan scraper yang low friksi supaya tidak baret-baret. Untuk area yang tidak terjangkau, kita gunakan scraper yang panjang, scraper atau apa namanya itu bahasa Indonesia ya teman-teman, kapi. Tapi ini bukan kapi cat, kapi plastik. Nah, jadi rapi ya teman-teman, seperti ini hasilnya rapi. Sudah tuh bagian bawah kita selesaikan bagian bawah. Set. Selesai dah teman-teman. Lanjut, jika masih belum paham, nah, simak lagi video saya ya. Kita ulang sekali lagi bagi yang masih belum paham, supaya teman-teman bisa memahami lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, maaf ya jika nanti videonya agak overexposure, karena ini keterbatasan kameramen ya teman-teman. Itu susahnya kalau kita rekaman sendirian sih, nggak ada yang bantu mengatur exposure-nya dan tidak ada yang membantu mengatur fokusnya. Alhamdulillah ini lemnya tidak tertinggal ya, sedikit aja sih tertinggal, sehingga kita nanti lebih mudah dalam menangannya. Ini ada sedikit bergaris. Oke, kita gunakan zat asam aja. Biar cepat. Zat asam ini udah bercampur pakai hand sanitizer ya teman-teman, jadi supaya lebih mudah nanti kalau ada yang bergaris-garis seperti ini, jadi dia tidak ngeflag. Kita coba bersihkan dengan cutter. Kita bersihkan dengan cutter. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman, atau hubungi langsung WA saya. Jadi saya bisa memandu teman-teman nanti jika ada permasalahan tentang kaca film. Saya siap membantu teman-teman.
Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk melakukan pembersihannya. Karena lemnya ini kategori mudah ya. Nah teman-teman, jangan lupa bagian atas atau di dalam karet ini kita bersihkan teman-teman. Supaya apa? Supaya debu yang di bagian sini tidak turun. Itu kenapa sering terjadi bidik-bidik di sini teman-teman. Karena apa? Lumpur yang ada di dalam karet ini keluar semua ketika kita menaikkan kaca seperti ini. Ketika kita turunkan, debunya itu ikut di sini. Nah ketika tertempel kaca film, disitulah timbul bintik-bintik pada kaca film. Yang sering terjadi bagian atas ya, yang berurusan dengan karet ini dah. Nah bagaimana cara kita supaya debu yang ada di karet ini tidak masuk ke wilayah kaca ini? Nah itu dibutuhkan teknik khusus ya teman-teman. Nah jadi ikuti terus video saya ini supaya teman-teman tahu bagaimana caranya. Oke, langsung kita bersihkan ya teman-teman. Nggak usah lama-lama, langsung kita bersihkan dulu kacanya. Jangan lupa setelah kita kita bersihkan dengan karet wiper, kita lap pakai tisu teman-teman. Ganti tisu, jangan pakai kain teman-teman. Kalau kain ada kemungkinan nanti masih mengandung debu. Kita naikkan. Nah ini rahasianya teman-teman. Ketika saya menaikkan kaca, dia dalam kondisi kering, tidak basah. Jadi seperti ini kering, tidak dalam kondisi basah. Nah, itu kenapa dia tidak berbintik-bintik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya teman-teman. Sudah selesai. Oke, kita buka lapisan kaca filmnya. Kita buka lapisan kaca filmnya. Oke. Ya Mbak, sebentar ya Mbak ya. Iya. Mau pasang kaca film apa Mbak? Adanya 3M. Ya 3M ada. Ada lagi yang lain apa enggak? Yang lebih murah adanya Mbak. Yang lebih murah ada. Itu buat kaca depan atau full? Full semua. Oh full semua ya. Itu kaca filmnya kalau nggak salah udah Vicul itu. Kayaknya sih lupa, tapi itu terlalu ini. Terang. Panas banget lagi. Ya mungkin udah rusak dia kan. Sudah rusak. Oh, juga punya ya? Kita Vicul nggak ada Mbak. Di Surabaya Vicul adanya. Kita 3M. Emang bagusan mana sih sebenarnya? Vicul sama 3M. Kalau untuk menolak panas kita pakai 3M Black Beauty yang 80% itu udah cukup kok Mbak. Ya. 80%-nya kayak Xenia itu udah. Xenia yang di belakang Mbaknya tuh. Itu semua full ya? Itu 60 pintu 4 pintu 60. Yang kaca kecilnya itu 80 sampai belakang. Ada gangguan teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Tadi ada gangguan dari customer sehingga pembicaraan kita terpotong. Nah, ini kan jadinya lurus teman-teman. Nanti kita cek bareng-bareng. Kalau nggak percaya kita cek bareng-bareng. Oh, kuatin. Kita kuatin.
Eish, sedikit kecelakaan. Kecelakaan ini sering terjadi teman-teman. Jadi kita dalam melakukan penekanan itu belum kering, kaca kita naikkan sehingga tertekan oleh karet, jadinya seperti ini, dia ngelipat. Kayaknya teman-teman kalau untuk mengeringkan ini harus betul-betul maksimal ya teman-teman. Selesai. Oke, selesai teman-teman. Mari kita cek hasilnya nanti ya teman-teman. Nah, ini ada sedikit gelembungan. Nah, jangan lupa kita lap door trimnya yang basah-basah ini. Oke, nanti kita cek bareng-bareng seperti apa hasilnya. Mari kita lihat hasilnya ya teman-teman. Coba kita cek pemotongan atasnya seperti apa. Nah, ini cukup rapi ya teman-teman, jika kita gunakan teknik yang seperti tadi. Nah, tipis, rapi, lurus. Coba kita lihat yang pintu bagian tengah. Nah, bagian tepinya, bagian atas lurus, rapi, sisi yang miringnya juga lurus. Nah, dia cukup rapat, untuk tepi-tepi karetnya rapat, nggak ada cahaya yang masuk. Nah, jika kita gunakan teknik yang saya sebutkan tadi, hasilnya seperti itu teman-teman. Ini pemandangan dari dalam ya teman-teman. Jika kita gunakan yang 60%, yang bagian belakang ini kita gunakan 80%. Jadi ini kita mix awalnya tadi. Untuk pintu bagian tengah sampai ke belakang kita gunakan kaca film 80%. Nah, jadi pemandangan dari luar itu cukup gelap. Nah, ini pemandangan dari dalam. Ini kita pakai merek Helios nih teman-teman, merek Helios. Visibilitas cahayanya lumayan bagus, jernih. Untuk pintu kanan kiri supir kita gunakan 60%. Jadi cukup. Sekian ya teman-teman video kami, dan nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.